aman selama bulan Ramadan ditemukan sejumlah produk ilegal, produk tidak memiliki izin edar, dan produk kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi. Produk ilegal tersebut antara lain ada beberapa jenis makanan. Adapun tindakannya dilakukan antara lain untuk produk kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar langsung dimusnahkan di tempat yang disaksikan petugas dan memberikan pembinaan kepada pemilik agar tidak menjual produk-produk tersebut. Dari hasil operasi yang kami lakukan ditemukan produk-produk kadaluarsa dan juga produk-produk yang sudah rusak dan beberapa item produk yang tidak memiliki izin edar. Harapannya agar kami bisa menjamin bahwa produk-produk yang akan didistribusikan atau dijual dari gudang-gudang tersebut adalah makanan atau produk-produk yang aman, jauh tidak kadaluarsa, kemudian tidak rusak, dan juga merupakan produk-produk yang legal yang memiliki izin edar untuk didistribusikan di wilayah Indonesia. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan, produk yang kadaluarsa kami minta untuk dimusnahkan di tempat oleh pemilik, disaksikan oleh para petugas. Kemudian untuk produk yang tidak memiliki izin edar itu kami minta untuk dimusnahkan juga, karena namanya produk tanpa izin edar ini adalah produk-produk yang ilegal yang tidak boleh beredar atau dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Operasi terpadu yang dilaksanakan selama 2 hari Selasa dan Rabu 12 dan 13 April 2022 ini melibatkan Dinas Kesehatan, Disperindakop, Dinas Pertanian, Satpol PP, PTSP, Polres Manggarai, dan Biro Kerjasama Pemda Manggarai. Menurut Nurjadin, selain menyasar gudang dan distributor, petugas BPOM juga melakukan pengujian dan sampling terhadap 23 sampel pangan berupa takjil di beberapa lokasi di Ruteng. Hal ini bertujuan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat terjamin dan aman untuk kesehatan. Dari 23 sampel tersebut kemudian langsung dilakukan uji secara cepat dan hasilnya semua negatif serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Yang ilegal tadi kita temukan ada beberapa produk makanan, dan namanya kami obat dan makanan, selain kami melihat dari sisi produk makanan, kami juga melihat dari produk kosmetik dan juga obat tradisional. Nah, untuk produk-produk tersebut yang tidak memiliki izin edar, kami lakukan tindakan berupa memusnahkan di tempat, kemudian memberikan pembinaan kepada pemilik sarana agar tidak menjual produk tersebut. Nurjadin merincikan temuan Lokapom selama 2 hari razia terdiri dari pangan kadaluarsa dan rusak sebanyak 20 item berjumlah 156 pieces, pangan ilegal 12 item 128 pieces. Tindakan yang dilakukan adalah memusnahkan produk di tempat dan memberikan pembinaan kepada pemilik berupa peringatan keras dengan nominal ekonomis sekitar 12 juta rupiah. RRI Ferry Soo melaporkan. Kegiatan workshop anti narkotika yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari kepala desa di Kabupaten Ende. Rovinus Wula melaporkan untuk Anda. Kepala Desa Nanganasa Ishak Ismail mengatakan kegiatan workshop anti narkoba yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan ilmu bagi para kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Ende untuk meneruskan informasi dan edukasi bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait bahaya penggunaan narkotika. Kades Nanganasa mengharapkan ke depan melalui aturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa bisa mengerucut ke pemerintahan desa sehingga bisa mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan dalam upaya penanganan narkoba yang ada di desa. Workshop tentang narkoba ini merupakan ilmu buat kami sebagai desa untuk meneruskan informasi serta edukasi kepada masyarakat bagaimana bahaya dari penggunaan narkoba itu sendiri. Dan harapan kami ke depan melalui aturan dari Permenag, Permendes bisa mengurusi KPDS untuk mengalokasikan dana desa untuk kegiatan penanganan terkait dengan narkoba yang ada di desa. Terkait dengan peredaran narkoba, Kades Nanganasa mengakui di wilayah desa Nanganasa memang sedikit rawan karena sejauh catatan kepala desa sudah ada 1 kasus terkait dengan penggunaan narkoba, sehingga perlu disikapi secara serius dalam upaya pencegahan dan penanganan untuk keselamatan masa depan generasi muda bangsa. RRI Ender Vinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pendengar, sertifikasi halal menjadi bagian paling penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Laporan Veranda Garus.
Kepada RRI dan Tes ND pagi Kamis kemarin, Sekretaris Satgas Halal Provinsi NTT, Haji Muhammad Moa SAG mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menjelaskan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH masih memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk secara bertahap melengkapi kelengkapan sertifikat halal. Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Namun pemerintah dalam hal ini BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara bertahap atau timeline untuk wajib bersertifikat pada semua produk. Apabila sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah, pelaku usaha produknya masih belum bersertifikat, maka akan dikenakan sanksi atau barang yang sudah dipasarkan akan ditarik kembali oleh pemerintah. Dalam hal ini, tim pengawas yang akan bekerjasama dengan aparat berwajib seperti kepolisian dan Pol PP. Bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikat, akan ada dua alternatif. Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal menggunakan biaya sendiri sebesar Rp650.000 di luar kesepakatan para pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Setelah pelaku usaha mengajukan permohonan melalui online, berkas akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJHP. Setelah itu, berkas akan dilimpahkan ke LPH untuk dilakukan audit. Hasil audit akan diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Setelah itu akan dikeluarkan sertifikat halal. Kedua, pelaku usaha mengajukan sertifikat halal yang dibiayai oleh BPJHP melalui program Sehati atau sertifikat halal gratis. Pada tahun 2022 ini BPJHP telah menyiapkan kuota sebanyak 25.000 sertifikat halal gratis. Untuk wilayah NTT sendiri diberikan sebanyak 125 sertifikat halal. Alurnya sedikit berbeda dengan jalur reguler, yakni setelah pelaku usaha mengajukan permohonan secara online, berkas diverifikasi dan divalidasi oleh BPJPH. Pelaku usaha memilih pendamping PPH, pendamping proses produk halal, yang sudah melatih beberapa tenaga pendamping PPH. Kemudian hasil pendampingan akan direkomendasikan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa sama seperti tadi, dikeluarkan penghalang, kemudian dikirim kembali ke BPJPH, lalu diterbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha sendiri yang mengunduh atau mendownload di aplikasi sisi halal. Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi pelaku usaha yakni mengajukan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJHP secara online melalui website ptsp.halal.go.id. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan, proses pengelolaan, serta jaminan produk halal. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten ND optimis mampu mempertahankan produksi padi dan juga jagung. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian akan terus mempertahankan produktivitas di tahun 2022 ini. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 13 April 2022 menjelaskan, kalau dilihat penampilan pertunjukan daripada tanaman padi maupun jagung yang ada, selama tahun 2021 bisa produksi padi rata-rata per hektar sudah mencapai 7 ton untuk padi sawah, kemudian padi ladang 3 ton lebih per hektar, dan jagung 4 ton per hektar. Dikatakan pihaknya optimis di tahun 2022 ini akan terus mempertahankan produktivitas yang ada, sehingga bisa memenuhi pangan dan meningkatkan ekonomi petani. Kita harapkan bahwa tahun ini mempertahankan produktivitas yang ada. Kalau tidak lebih dari itu bisa tambah, tetapi tidak untuk kurang. Dan itu hanya dengan sumber daya manusianya yang baik untuk mengelola itu dengan potensi-potensi yang ada itu untuk bisa menghasilkan produksi yang baik dari usaha pertanian mereka. Lanjut, Marianus Alexander menuturkan harapan pihaknya bahwa dengan musim tanam Asep April-September di tahun ini dan Okmar Oktober 2022 sampai Maret 2023 tentu bisa dilaksanakan dengan baik oleh kelompok-kelompok tani yang menjadi sasaran di bawah bimbingan daripada petugas penyuluh teknis di lapangan, sehingga yang diharapkan prosesnya bisa berjalan dengan baik, yakni tanamnya tepat waktu, menggunakan benih unggul, hasilnya maksimal, serta bisa memenuhi kebutuhan para petani dan masyarakat Kabupaten ND pada Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
100,5 FM Pro 1.